Sebagai umat Islam, kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman kehidupan. Untuk itu kita harus sering yang namanya membaca makna Al-Quran dan membaca makna hadis-hadis. Sebab Al-Quran dan hadislah yang akan membuat kehidupan kita berubah. Yang artinya sebelumnya tanpa arah, kalau kita sudah mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami makna-makna hadis, itu kita akan mempunyai jalan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau mengambil pelajaran dari kisah Sayyidina Yusuf, yang mana beliau seorang nabi yang banyak cobaan. Karena memang dibandingkan kita umat manusia yang biasa, orang biasa, para nabilah mempunyai cobaan yang sangat sulit. Kisah turunnya surah Yusuf adalah di saat Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat sedih, yang artinya saat itu beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, yaitunya Sayyidah Khadijah dan juga paman beliau yaitu Abu Talib. Untuk itu tahun peninggalan atau tahun wafatnya dua orang itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf sebagai pembujukan atau sebagai menyenangkan hati Rasulullah, karena Rasulullah bisa belajar bahwasanya ada nih para nabi dahulu atau seorang nabi dahulu mengalami kisah yang juga tidak mudah untuk diterima oleh akal manusia, yang artinya kisah Nabi Yusuf itu mempunyai pelajaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, yang mana kita bisa melihat bahwasanya Nabi Yusuf dari kecil sudah terpisah dari keluarganya, dari kecil sudah dibenci oleh keluarganya dan sebagainya. Untuk itu kita bisa menerapkan kisah-kisah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Yusuf. Setelah saya rangkum, itu bisa kita ambil pelajaran, ada 6 pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa kayak selalu sabar, tawakal atas qada dan qadar yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf yang bisa kita ambil pelajaran, yaitunya di setiap keadaan pasti banyak orang yang benci kita. Walaupun nih kita melakukan hal yang baik, selalu berbuat taat, akhlak sangat bagus dan sebagainya, orang yang benci kita itu akan selalu ada. Oke, jadi itu biasa aja, yang artinya di saat nafas masih ada, di saat kita masih menghembuskan nafas, yang namanya kebencian manusia itu akan selalu ada, walaupun kita diam aja. Misalnya kalau kita diam, tuh orang diam aja, diam mulu. Nah kalau kita sedang happy-happynya, dia itu terlalu happy. Nah pokoknya ada aja kesalahan di diri kita yang orang lihat. Itu adalah manusiawi, yang artinya jangan ambil pusing ketika orang benci kepada kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, tidak selalu orang jahat itu berasal dari orang yang jauh dari kita. Yang artinya bisa jadi orang jahat itu yaitu keluarga kita sendiri. Seperti Sayyidina Yusuf, yang benci beliau adalah kakak-kakak beliau, yang mana walaupun beliau beda ibu tapi satu ayah, yang artinya itu kakaknya juga gitu kan, kakak seayahnya. Jadi ya gitu, orang yang benci kita itu gak selalu orang jauh, malahan orang dekat kita atau karib kerabat kita itu bisa memfitnah kita, bisa menjatuhkan kita dan sebagainya, bahkan sampai membunuh mereka pun bisa. Begitulah yang artinya kita juga jangan terlalu percaya kepada karib kerabat, atau jangan terlalu memberikan semua hal kepada karib kerabat, karena kita nggak tahu yang mana hati manusia itu adalah bolak-balik. Ya, Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi itu adalah hal yang biasa terjadi dalam lingkungan manusia. Pelajaran yang ketiga, fitnah akan selalu ada, yang mana ketika Sayyidina Yusuf dijerat atau diperlakukan tidak baik oleh perempuan raja atau perempuan parliamentary gitu, menteri, beliau juga
mengatakan Yusuf yang menarik baju saya, malahan enggak kan. Nah, fitnah itu akan selalu ada walaupun kita nih orang yang taat. Kalau dibandingkan taat kita dengan Nabi Yusuf enggak sebanding kan. Nah, Nabi Yusuf tuh orangnya ganteng, akhlaknya baik, rajin ibadah dan sebagainya. Beliau itu mempunyai sifat-sifat itu, nggak bisa diragukan lagi karena beliau orang pilihan, yaitu Rasulullah gitu kan ya. Jadi fitnah itu akan selalu ada walaupun beliau adalah seorang nabi. Terus setelahnya, pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari Sayyidina Yusuf, yaitu beliau walaupun bertubi-tubi ujian, dari kecil beliau sudah dilemparkan ke dalam sumur, terus dimasukkan difitnah makan, beliau masuk penjara bertahun-tahun, malahan itu bukan sebab dari dirinya melakukan kesalahan. Keimanan beliau kepada Allah itu nggak kurang, yang artinya malahan ujian-ujian itu membuat keimanan beliau semakin kuat, semakin menduduki derajat iman yang sangat tinggi. Jadi begitulah, semoga kita melakukan ikhlas dalam menerima apapun ujian dari Allah, sehingga kita bisa nanti tidak jauh lah kedudukan kita dengan para rasul, para nabi. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah pelajaran untuk bapak atau seorang tua. Harus adil kepada anak-anak. Jangan terlalu melihatkan kasih sayang kepada satu anak yang sangat menonjol, sehingga anak-anak lain pun akan merasakan keirian, dengki, bahkan sampai bisa menyelakakan atau tidak segan-segan lah, artinya membuat seorang yang kita terlalu cintai itu menjadi celaka. Nah, jadi bagi ibu, bagi bapak, dan siapapun ataupun guru, jangan membeda-bedakan anak terlalu menonjol, yang artinya jangan sampai nih anak yang lain minder, anak yang lain merasa oh aku nggak disayangi nih. Jangan sampai, karena itu akan mencelakakan anak yang kita sayangi, yang lebih kita sayangi. Nah, itu adalah pelajaran bagi siapapun, pendidik lah, baik ibu, bapak, guru, dan sebagainya. Pelajaran yang keenam, yang terakhir, yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf itu walaupun sudah menerima ujian seperti itu, dia nggak pernah dendam kepada keluarganya, sehingga malahan beliau memintakan ampun kepada Allah untuk kakak-kakak beliau. Kalau orang kan aku akan membunuhmu, karena beliau kan sudah di posisi tertinggi, yang artinya kalau satu perintah terucap dari lisan beliau, keluarganya itu akan meninggal, yang artinya bisa mati lah, karena beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena beliau juga pemimpin gitu kan. Jadi beliau nggak pernah yang namanya dendam kepada keluarganya. Beliau memilih berdamai dan berkumpul dengan keluarganya. Nah, jadi walaupun kita disakiti orang, walaupun dizalimi orang, sebisa mungkin dimaafkan, agar biarlah Allah nanti itu urusan Allah gitu. Intinya kita memaafkan, kita biar bisa menduduki bangku-bangku atau kursi-kursi orang-orang yang mulia. Nah, jadi itulah 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Jalan dakwah itu memang tidak mudah. Jadi surah Yusuf diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bujukan atau sebagai kabar gembira bahwasanya, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya yang namanya ujian itu akan selalu ada, apalagi kamu sedang meniti jalan dakwah. Jalan dakwah itu sangat sulit, teman-teman. Jadi nggak mudah membalikkan telapak tangan, karena banyak orang yang benci. Belum lagi orang yang satu agama dengan kita, orang yang di luar agama kita pun sangat tidak suka dengan orang-orang yang menebarkan ilmu agama Islam, begitu. Jadi yang namanya walaupun cobaan banyak, cobaan tidak henti-hentinya datang, tapi kita perlu yang namanya percaya bahwasanya bantuan Allah itu pun juga akan datang, walaupun di waktu yang sangat lama dari cobaan yang kita terima. Jadi sabarlah, karena memang dunia ini hanya butuh yang namanya sabar dan husnuzan kepada Allah. Jangan sampai seuzon, oh
saya menerima cobaan begitu bertubi-tubinya, gak ada henti-hentinya. Karena kita tahu bahwasanya paling ujian yang paling berat itu adalah para ulama, para aulia Allah, baru kita orang biasa. Nah, kalau misalnya tentang kisah disakiti dan dizolimi, itu orang-orang dahulu lebih disiksa. Misalnya kayak dulu di zaman Fir'aun, mereka sampai yang namanya memberi sisir yang terbuat dari besi, dipanaskan lalu disisirkan ke rambut orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan, itu bisa melepuh tuh. Nah, ada lagi yang malah sampai badannya terbagi dua dan sebagainya. Jadi apa yang kita terima sekarang, ujian yang kita terima sekarang itu belum apa-apanya dibandingkan oleh Rasulullah, para anbiya Allah, para aulia Allah, dan juga orang-orang terdahulu. Untuk itu kita perlu yang namanya belajar dan mengulang kembali kisah-kisah para orang terdahulu dari kita, agar keimanan kita lebih bertambah, agar syukur kita lebih bertambah, keimanan kita lebih kuat. Untuk itu yang namanya perlu mempelajari kisah-kisah orang-orang dahulu. Semoga kita bisa menjalani hidup dengan sabar, tabah, agar kita juga termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang ditunggu surga. Barakallahu fikum.